Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngeliat tim Anda dan mikir, kayaknya mereka bisa lebih dari ini ya? Nah, di sesi kali ini, kita akan bedah tuntas gimana caranya membangun sebuah mesin kinerja yang benar-benar bisa bikin tim Anda melesat. Ini pertanyaan klasik semua pemimpin kan? Jawabannya sebenarnya bukan soal satu rahasia ajaib, tapi soal membangun sebuah sistem. Sistem yang kuat, yang setiap bagiannya bekerja dengan harmonis. Coba deh, kita pakai analogi ini sepanjang pembahasan kita. Anggap aja organisasi kita ini kayak mobil balap. Setiap komponen, sekecil apapun, itu penting banget buat mencapai garis finish. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas fondasinya, yaitu cetak biru kinerja. Lalu, kita lihat dashboardnya, yaitu soal memantau first mengevaluasi. Ketiga, kita isi bahan bakarnya lewat kekuatan penghargaan. Keempat, kita butuh pengemudi yang andal. Disinilah peran integritas masuk. Terakhir, kita rangkai semuanya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama dan paling fundamental dari mesin kita adalah cetak birunya. Nggak mungkin kan kita bisa ngerakit mesin canggih tanpa panduan yang jelas. Nah, di dalam organisasi, cetak biru itu adalah deskripsi pekerjaan atau job description. Dan ini tuh bukan sekedar daftar tugas doang ya. Ini adalah dokumen sakral yang jadi pegangan, yang ngasih tahu ekspektasi yang jelas buat semua orang di tim. Dampaknya, wah gede banget. Kalau cetak birunya jelas, nggak ada lagi tuh yang namanya, loh ini kerjaan siapa? Atau saling lempar tanggung jawab. Bahkan, ini jadi dasar yang adil buat menilai kinerja dan bantu karyawan buat ngerencanain masa depan karir mereka. Fondasinya harus kokoh dulu. Oke, cetak birunya udah beres, mesinnya udah mulai dirakit. Sekarang gimana caranya kita tahu mesin ini jalannya benar atau enggak? Nah, kita butuh dashboard. Disinilah kita ngomongin soal memantau dan mengevaluasi. Coba bayangin kita lagi nyetir mobil. Pemantauan itu kayak kita ngelirik speedometer, indikator bensin, suhu mesin. Kita cek terus-menerus di tengah perjalanan buat mastiin semuanya aman. Fokusnya di proses. Nah, kalau evaluasi, ini beda lagi. Ini tuh ibaratnya laporan lengkap dari bengkel setelah kita selesai road trip panjang. Dia nggak cuma lihat proses, tapi menilai hasil akhirnya. Apakah kita sampai tujuan dengan selamat dan efisien? Jadi kelihatan kan bedanya? Gampangnya gini, pemantauan itu buat ngoreksi di tengah jalan, sementara evaluasi itu buat ambil keputusan besar di akhir. Proyek ini lanjut atau enggak ya? Nah, itu pertanyaan evaluasi. Dua-duanya super penting. Mesin kita udah punya blueprint dan dashboard. Tapi, apa yang bikin mesin ini ngegas atau ngerem? Tentu aja bahan bakar dan remnya. Inilah peran dari penghargaan dan konsekuensi. Betul sekali. Dua hal ini adalah tuas kendali kita. Yang satu buat mempercepat kinerja, yang satunya lagi buat koreksi kalau ada yang keluar jalur. Kuncinya di sini adalah keseimbangan. Kalau kebanyakan rem atau hukuman, mesinnya bisa mati. Orang jadi takut berinovasi. Tapi kalau kebanyakan bahan bakar tanpa kontrol, bisa-bisa kita nabrak. Jadi kombinasi yang pas dari keduanya itu yang bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil dan performanya tinggi. Oke, mesin kita udah canggih banget. Ada blueprint, dashboard, bahan bakar, rem, tapi semua itu percuma kalau pengemudinya nggak benar. Nah, di mesin kinerja kita, pengemudi itu adalah integritas setiap individu. Betul, integritas itu soal melakukan hal yang benar, bahkan saat nggak ada satu orang pun yang lihat. Ini bukan soal takut sama atasan, tapi soal tanggung jawab sama diri sendiri. Dan ini pertanyaan yang relevan banget di zaman sekarang. Dengan adanya kerja remote, kerja fleksibel, atasan nggak mungkin kan ngawasin kita 24 jam? Disinilah integritas jadi mata uang yang paling berharga. Jawabannya simpel banget, integritas itu melahirkan kepercayaan. Kalau Anda dipercaya, atasan nggak perlu lagi tuh micromanage. Reputasi profesional Anda jadi kuat, dan ujung-ujungnya ini adalah akselerator karir paling ampuh, titik. Oke, semua komponennya udah kita bahas satu persatu. Sekarang, yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Gimana semua komponen ini bekerja sama sebagai satu kesatuan sistem. Dan kenapa sistem ini penting banget? Ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Studi nunjukin perusahaan yang menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang baik aja, itu bisa meningkatkan produktivitas sampai 20%. Itu baru dari dashboardnya aja. Bayangin kalau semua komponennya dioptimalkan. Nah, ini dia rangkuman mesin kita. Keren kan ngelihatnya begini? Semuanya saling terhubung. Cetak biru yang jelas bikin pemantauan jadi adil, data dari pemantauan jadi dasar buat ngasih penghargaan, dan semuanya digerakkan oleh pengemudi yang punya integritas. Sempurna. Tapi penting juga buat dicatat ya, nggak ada satu desain mesin yang cocok buat semua.
Perusahaan manufaktur mungkin fokusnya ke target-target yang terukur. Beda sama perusahaan jasa keuangan yang mungkin lebih fokus ke pengembangan tim. Kuncinya adalah menyesuaikan desain mesin dengan tujuan unik organisasi Anda. Nah, ini pertanyaan penutup buat Anda renungkan. Anggap organisasi Anda itu sebuah mesin. Coba jujur, apakah mesin itu sudah di-tune up dengan baik untuk balapan di masa depan? Atau jangan-jangan cuma sekedar jalan seadanya? Komponen mana yang paling butuh perhatian? Jawabannya ada di tangan Anda.